Setiap akhir tahun, bayang-bayang G30 SPKI selalu dihidupkan kembali. Tapi siapa yang sebenarnya bermain di balik isu ini? Simak video ini hingga selesai, agar tidak gagal paham. Yang selalu kelabu tiap akhir tahun. Setiap kali Indonesia memasuki periode akhir tahun, biasanya akan selalu ada yang kelabu suasananya. Suasana itu bukan sekadar perasaan muram, melainkan pola berulang yang muncul di ruang publik kita. Ini bukan hanya soal pergantian kalender. Bukan sekadar kita berganti dari Desember ke Januari. Ini adalah pengingat bahwa ada pihak-pihak yang selalu siap menarik kembali benang sejarah G30 SPKI, bukan untuk direnungkan secara jernih, tapi untuk dieksploitasi habis-habisan. Pertanyaan kritisnya sederhana, namun mengguncang. Apakah hantu masa lalu itu benar-benar nyata? Ataukah yang lebih nyata justru tangan-tangan yang tiap tahun menarik tali hantu itu untuk kepentingan mereka sendiri? Dan kepentingannya apa? Siapa yang diuntungkan? Fokus kita kini adalah pada eksploitasi yang lebih mendasar, nasionalisme buta. Nasionalisme yang rapuh, mudah digerakkan, dan selalu rentan ketika isu pengkhianatan serta kudeta dilempar ke tengah masyarakat. Peristiwa G30 SPKI punya aroma pengkhianatan yang sangat kuat, dan pengkhianatan adalah syaraf paling sensitif dalam jiwa bangsa manapun. Maka, narasi yang dijual para pengeksploitasi selalu sama, selalu diulang. Pengkhianatan itu mengintai. Mereka menciptakan dikotomi palsu, seolah ada dua kubu, pengkhianat dan nasionalis sejati. Dan tentu, mereka menempatkan diri di pihak yang paling nasionalis. Untuk apa semua itu? Tujuannya sederhana, tapi brutal. Mereka ingin pengaruh, mereka ingin panggung, dan yang paling krusial, mereka ingin suara dalam kontestasi politik yang sebentar lagi datang. Lalu siapa aktor di balik panggung kelam tahunan ini? Ada barisan sakit hati, orang-orang yang menyimpan dendam politik, lalu menjadikan isu ini sebagai pelampasan. Ada politisi yang sudah menyiapkan diri untuk 2029, melihat momen ini sebagai peluang emas untuk meraih popularitas. Dan ada kelompok oposisi yang terang-terangan menggunakan isu ini untuk menggoyang legitimasi pemerintah yang sedang berkuasa. Ironisnya, dalam hiruk-pikuk panggung politik ini, ada korban-korban kekinian yang jauh lebih nyata dibanding hantu sejarah. Korban pertama adalah masyarakat awam. Mereka terus-menerus dikelabui oleh cerita sejarah yang dipelintir. Mereka ditakut-takuti dengan bahaya laten komunis, dengan ancaman infiltrasi asing, dengan isu bangkitnya partai terlarang. Akibatnya, masyarakat mudah terombang-ambing narasi dan bahkan saling curiga satu sama lain. Korban kedua adalah para aktivis. Ruang gerak mereka makin sempit. Setiap kali ada potensi kritik, muncul aturan dadakan yang membatasi, seolah suara kritis adalah ancaman, bukan bagian dari demokrasi. Korban ketiga adalah aparat keamanan, Polri dan TNI. Mereka jadi sasaran adu domba para elit politik, dipaksa berpegangan pada undang-undang lama yang sudah basi atau aturan baru yang tergesa-gesa. Mereka akhirnya harus berhadapan dengan rakyat sendiri, padahal rakyatlah yang semestinya mereka lindungi. Dan korban keempat, ironis tapi nyata, adalah pemerintah yang sedang berkuasa. Kinerja mereka terhambat, program kerja diguncang, konsentrasi pecah. Bukan karena gagal bekerja, tapi karena energi terus tersedot menghadapi isu politik yang sengaja dipanaskan. Pada akhirnya, isu PKI yang selalu dihembuskan di akhir tahun ini bukanlah tentang menjaga sejarah, bukan pula tentang menghormati masa lalu. Ini soal mengorbankan masa kini demi ambisi politik masa depan. Mereka menciptakan kegelapan agar diri mereka sendiri tampak bersinar. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk menyimak video ini sampai selesai. Kehadiran Anda semua adalah dukungan terbesar bagi kami untuk terus berkarya. Bagi yang sudah subscribe, like, dan tinggalkan jejak di kolom komentar, kami sangat menghargai itu. Dan bagi yang belum, silakan tekan tombol subscribe serta aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Jangan lupa, bagikan juga pendapat dan pengalaman Anda di kolom komentar, karena dari situlah kita bisa saling belajar dan memperkaya wawasan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan mari terus menjaga pikiran agar tetap jernih. Terima kasih.